Pidato Benny Wenda untuk PBB. Jokowi harus duduk dengan saya, bicarakan kemerdekaan Papua Barat. Melansir dari tribunmadado.co.id, Presiden sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat atau Interim President United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda dikabarkan berpidato di Forum Parlemen Inggris pada Rabu 14 Juni 2022. Salah satu pentolan UPM yang dikenal sebagai KKB Papua ini hadir bersama International Parliamentarian for West Papua. Tujuan Benny Wenda dan kerabat yakni untuk mengadu ke PBB. Dalam pidatonya, Benny Wenda juga meminta Presiden Indonesia Joko Widodo duduk bersamanya untuk bicara tentang kemerdekaan Papua Barat. Para petinggi IPWP yang hadir di antara kedua IPWP, Alex Sobel, Bernardo Berena, MEP dari negara Bosque, Jen Robinson, pengacara HAM dan pendiri International Lawyers for West Papua, dan Carles Puigdemont, MEP dan mantan Presiden Pemerintah Catalonia. Selain menurut referendum Papua Barat, Benny Wenda menyuruhkan kunjungan PBB ke Papua Barat untuk selidiki pelanggaran HAM yang mengerikan. Indonesia harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia ke Papua Barat, kata Benny Wenda dilansir dari ULMWP. Pemerintah Cina baru-baru ini mengizinkan Komisaris Tinggi ke Xinjiang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia terhadap Parlemen Inggris. Ia berbicara dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan poskupang.com. Atas nama pemerintah sementara dan masyarakat Papua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua IPWP Alex Sobel yang telah menjadi tuan rumah acara ini tentang hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri di Papua Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Inggris karena menyerukan kepada Indonesia untuk mengizinkan PBB mengunjungi Papua Barat. Saya akan mulai dengan mengheningkan cipta selama 1 menit untuk 2 tokoh politik penting Papua Barat yang baru saja meninggal dunia. Jacok Prai, salah satu pendiri gerakan Papua Merdeka, dan Pengerasa Yain, merupakan anggota eksekutif ULMWP dan anggota Parlemen Nasional di wilayah Merauke. Mereka berjuang untuk kebebasan West Papua dan berbicara menentang ketidakadilan sepanjang hidup mereka. Kami berduka atas kehilangan mereka, tetapi komitmen mereka terhadap perjuangan kami menginspirasi kami untuk terus berjuang demi impian mereka untuk merdeka, pembebasan nasional. Selama beberapa bulan terakhir, kami telah berhasil menyoroti situasi HAM di Papua Barat. Kami telah mengadakan sejumlah pertemuan parlemen internasional untuk Papua Barat, di Parlemen Inggris, di Parlemen Spanyol, dan di Parlemen Belanda. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perjuangan kami bahas bahwa suara rakyat Papua Barat terdengar di parlemen bekas kekuasaan kolonial kami. Kami juga meluncurkan cabang Uni Eropa dari anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat di Parlemen Eropa. Dengan setiap pertemuan, momentum untuk kunjungan PBB telah berkembang. Inggris telah bergabung dengan 79 negara bagian di Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, dan 18 negara bagian di Forum Kepulauan Pasifik dalam menyuruhkan kunjungan ini. Komisi Uni Eropa mendukung kunjungan tersebut seperti halnya Belanda, Jerman, Inggris, dan Spanyol. Itulah sebabnya kami di sini hari ini untuk memberikan seruan internasional terpadu kami untuk kunjungan PBB ke Papua Barat. Ribuan orang Papua Barat berbaris mendukung pertemuan ini. Dukungan mereka berbahaya, mereka bisa ditangkap oleh Indonesia hanya karena protes. Namun setiap kejadian seperti ini membawa harapan bagi mereka karena mereka tahu perjuangan mereka didengar oleh dunia. Saya di sini untuk mewakili mereka sebagai presiden sementara pemerintahan sementara kita ULMWP. Indonesia memberitahu dunia bahwa mereka melindungi hak asasi manusia di Papua Barat, tetapi ini bohong. Karena pendudukan militer Indonesia, orang Papua Barat telah menjadi pengungsi di negara mereka sendiri. Ini terjadi di Papua Barat,
di Nduga, di Intan Jaya, di Maibrat, dan di Oksibil. Rumah mereka telah ditempati gereja, mereka dibakar, anak-anak mereka tidak bisa sekolah karena militer menempati gedung sekolah mereka. Semua orang ketakutan, beberapa orang telah melarikan diri ke semak-semak, yang lain telah melintasi perbatasan ke Papua Nugini. 100.000 warga sipil Papua Barat telah mengungsi akibat operasi militer Indonesia dalam 3 tahun terakhirnya. Tidak ada hak asasi manusia di Papua Barat dan juga tidak ada kebebasan berekspresi. Indonesia mendakwa tahanan politik dengan pengkhianatan jika mereka menyerukan kebebasan. Victor Yemo, juru bicara KNPB, menghadapi hukuman penjara seumur hidup hanya karena secara damai menyuruhkan referendum. 8 mahasiswa Papua telah ditahan sejak Desember dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Apa kejahatan mereka? Cukup berdemonstrasi dengan bendera bintang kejora buatan sendiri. Bahkan Gubernur Papua Barat, tangan panjang Jakarta di Papua Barat, dilecehkan ketika dia mencoba membuat hidup lebih mudah bagi orang Papua Barat. Bupati Mimika juga pernah dilecehkan dan dituduh korupsi hanya karena berusaha membangun gereja untuk warga sipil di sana. Bagaimana Indonesia bisa berharap untuk membangun kepercayaan dengan bupati ketika mereka berperilaku seperti ini? Demikian juga, saya telah melihat laporan media dan video yang menunjukkan pelecehan Indonesia terhadap Dewan Gereja Papua Barat. Ini juga harus segera dihentikan. Indonesia memberitahu dunia bahwa mereka sedang mengembangkan Papua Barat. Tetapi ini bohong. Ini bukan pembangunan tapi kehancuran. Penghancuran gunung kami, hutan kami, budaya suku kami. Operasi militer terus berlanjut di Intan Jaya karena Indonesia sedang membangun tambang emas di sana. Blok Wabu. Mereka membangun jalan raya Trans Papua melalui hutan hujan kita karena mereka ingin mengambil sumber daya alam kita. Alih-alih perusakan lingkungan ini, dunia harus mendukung visi negara hijau kita yang menawarkan masa depan bagi seluruh umat manusia. Selama bertahun-tahun, kami telah berteriak bahwa Indonesia telah membom kami. Kami telah menunjukkan kepada dunia bom yang mereka jatuhkan pada kami, tetap kami telah diabaikan. Sekarang kami memiliki bukti bahwa Indonesia diam-diam membom Papua Barat dengan amunisi yang mereka beli di Eropa.